Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, yang senantiasa melimpahkan nikmat kepada kita semua, wabil khusus nikmatul iman wal Islam. Dengan nikmat iman dan Islam ini, hati kita, jiwa kita menjadi tergerak untuk memenuhi panggilan-panggilan kepada kebaikan yang dipanggilkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dengan begitu, fa insyaallah juga badan kita menjadi sehat, menjadi kuat. Karena jiwa yang sehat, karena pikiran yang jernih, hati yang bening, kemudian badan kita, jasad kita menjadi sehat dan kuat untuk melaksanakan segala amal kebaikan. Itulah nikmatul iman wal Islam. Oleh karena itu, kita selalu diwasiatkan oleh para khatib, oleh para pembicara untuk selalu menguatkan iman dan takwa. Iman dan takwa kepada Allah ini selalu dinasihatkan, wasiatkan kepada kita semuanya. Ittaqullah, ittaqullah, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Itu tidak boleh bosan-bosan. Kelihatannya cuman omongan di bibir, tapi sebenarnya itu adalah pesan yang disampaikan oleh para pembicara, para mutakallim, para khatib, yang insya Allah adalah pesan dari hati, dari hati yang dalam. Insya Allah kalau dari hati akan sampai ke hati juga. Kalau pesan itu disampaikan dari hati akan sampai ke hati juga. Nah, kalau iman takwa itu sudah menghunjam di dalam hati,
Karena iman dan takwa tadi membawa cahaya, menjernihkan hati kita, menjernihkan pikiran kita, dan hati selalu berpikir positif, hati selalu merenung, maka jasad kita, badan kita menjadi sehat sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa inna fil jasadi mudghatan in soluhat soluha sairul jasad wa in fasadat fasada sairul jasad ala wa hiya al qalbu. Perhatikan bahwa di dalam jasad kita ada mudghah, ada segumpal daging atau segumpal darah. Kalau segumpal itu bagus, maka badannya menjadi bagus, jasadnya menjadi bagus. Tapi kalau segumpal itu, mudghah itu fasadat, rusak, buruk, maka fasada sahiru jasadihi, akan rusak seluruh badannya. Ala wahiyya al-qalbu. Nah, al-qalbu itu ada dalam bahasa Arab, ada dimaknai jantung, tapi juga dimaknai hati. Secara fisik mungkin jantung. Kalau jantungnya sehat, insya Allah badannya sehat. Kalau secara immateri mungkin hati nurani. Kalau hati nuraninya baik, maka gerak seluruh anggota badannya adalah gerak yang baik. Hati nuraninya jernih, hati nuraninya dicahayai oleh agama Allah, maka gerak tangannya, kakinya, lisannya menuju kepada kebaikan, gerakan yang sehat. Bapak Ibu para jamaah sekalian, saya sudah sangat lama merokok, mungkin sudah lebih dari 3 tahun ya. Sebelum pandemi, terakhir itu sebelum pandemi tahun berapa ya? Mungkin tahun 2019. Sekarang sudah 2022. Nah, berarti sudah cukup lama. Rin pray zaman pandemi ini. Pray lewat online ya, Zoom nih. Kok ada iso Zoom kabeh ya? Yang terbaik. Nah, biasanya kan kalau ada pengajian siapkan infak terbaik Anda. Gitu. Infak terbaik Anda. Yang terbaik sing abu-abu budak napa sing merah Soekarno Hatta. Siapkan infak terbaik Anda. Nah, kalau al-mu'minun yakin tanpa ragu-ragu, maka Allah tekankan ulaika humus shadiqun summa lam yartabu wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Nah, ini pesan untuk orang yang beriman. Di dalam surat At-Taubah Allah dawuh, wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffah. Ini dulu pesan Allah kepada Nabi kita Muhammad SAW, kepada para sahabat. Waktu itu memang di masa-masa perang, di masa-masa sering ada peperangan, oleh perang Badar, perang Uhud, perang Mu'tah, perang Tabuk, dan salajengipun. Maka ayat ini
Allah katakan wa makanal mu'minun, tidak sepantasnya semua orang-orang mukmin liyang firu kafah, untuk terjun di medan perang seluruhnya. Nah, sekarang kira-kira mau pilih perang. Nah, sekarang kan tidak perang. Liyang firu ini tidak mesti diartikan perang. Jadi, tidak sepantasnya setiap mukmin, semua orang mukmin terjun di dunia bisnis semuanya, di dunia kerja semuanya, di dunia politik semuanya, di dunia ekonomi dan seterusnya. Maka perlu ada falaula nafara min kulli firqatin minhum, falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah, hendaklah ada ta'ifah, segolongan dari seluruh orang-orang yang beriman itu, ada segolongan, ada sekelompok generasi yang liyatafaqahu fiddin. Ada sekelompok anak-anak kita, baik laki-laki maupun perempuan, yang menekuni, mendalami agama, liyatafaqahu fiddin. Liyatafaqahu fiddin itu maknanipun mendalami, memahami, mendalami ilmu agama, yang sekaligus ilmu itu menjadi landasan hidupnya, tidak hanya ilmunya saja. Itulah liyatafaqahu fiddin. Maka ada istilah fuqaha, fikih. Fikih itu dari kata faqaha, artinya paham. Faqaha yafqahu, faqiha yafqahu, artinya paham, memahami. Tapi apakah sekedar memahami? Tidak. Maka faqiha yafqahu, fikih itu paham agama, paham ilmu agama, kemudian dia mengamalkannya, melaksanakan, dan juga menyampaikan kepada orang lain. Maka dalam surat Wal Asri, illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, itu sebenarnya adalah implementasi dari al-fiqhu fiddin, pemahaman, memahami agama, bukan sekedar ngerti agama, paham agama, kemudian diam, duduk diam, santai-santai, tidak. Tapi al-fiqhu fiddin, at-tafaqquhu fiddin, mendalami agama, kemudian ilmu agama itu menjadi landasan hidupnya, menjadi amalannya, menjadi perjuangannya, dan juga disampaikan kepada masyarakat banyak. Dan itulah kalau menurut surat Wal Asri, Al-Asr adalah manusia yang dibebaskan dari kerugian. Wal asri innal insana lafi khusr. Demi masa, sesungguhnya semua manusia, pokoknya siapa saja yang masih termasuk manusia adalah rugi. Yang duduk di halaman Al-Manar ini kan sedaya menungso. Insya Allah semua manusia itu lafi khusrin, semuanya rugi. Illal ladzina amanu,
Nah, kata amanu itu di dalam kitab-kitab tafsir, juga di dalam sebuah kitab tentang yang membahas khusus wal asri, tafsir wal asri. Sehingga dulu Kiai Dahlan saderengipun mendirikan Muhammadiyah di Yogyakarta, mendirikan kelompok pengajian naminipun pengajian wal nasri, majelis taklim wal nasri. Ini Jawa bagian kidul kan muni ain udah angel. Wal nasri. Pantura rada fasih wal asri. Tapi bagian kidul ini wal nasri. Karena di dalam wal asri alladzina amanu illalladzina amanu itu adalah keimanan yang dilandasi dengan ilmu. Jadi mengilmui Islam, mendalami, memahami agama Islam. Terus di dalam Islam menika keimanan, keyakinan berdasarkan ilmu. Boten namung gugon Tuhan, tidak hanya dogmatis, pokoknya ajarannya gitu, nggak usah dipikir-pikir, pokoknya udah diterima, enggak begitu. Di dalam Islam ada ilmunya, semuanya bisa dicerna secara keilmuan. Dicerna secara keilmuan, itulah agama. Yang maka ada ungkapan bukan hadis, tapi dulu sering-sering disebut hadis, ini bukan hadis, tapi ungkapan ini baik. Ad-dinu al-aqlu la dina liman la aqla la. Agama itu masuk akal. Agama itu bisa diterima oleh akal, dan tidak akan bisa beragama dengan baik orang yang tidak menggunakan akalnya. La dina liman la aqlala. Tidak ada agama orang yang tidak punya akal. Ini bukan hadis, tapi isinya baik, tinggal penerapannya. Jadi di dalam beragama ini memang harus akal pikiran digunakan untuk mencerna pesan-pesan Allah dan Rasulullah melalui Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, maka ada generasi yang liyatafaqahu fiddin. Harus ada kelompok yang mendalami agama. Sehingga di kampus, kalau panjenengan menika kampus Universitas Muhammadiyah Ponorogo menika, di samping ada fakultas ekonomi, fakultas pertanian, fakultas pendidikan, ada fakultas agama Islam. Nah, fakultas itu betul-betul harus ditekankan untuk mendidik generasi Islam yang bukan sekedar sebagai pemikir Islam, sebagai cendekiawan Muslim, tapi yang tafaqquh fiddin. Ya sebenarnya cendekiawan Muslim itu tafaqquh fiddin sebenarnya, cuman kadang sering disalah mengertikan. Kalau fuqaha, ahli fikih, menerangkan agama, membuat orang menjadi paham agama dan mengamalkan agama, kan ngaten. Tapi nek cendekiawan Muslim yang paling bagus cendekiawan nek ngomong marake wong bingung. Nah, mestinya kan boten ngaten. Namanya cendekiawan Muslim ya sama dengan fuqaha itu, al-faqih fiddin. Maka ada kelompok nih. Jadi kalau bapak ibu dalam setiap keluarga
punya putra berapa, itu harus ada salah satu yang untuk tafaqquh fiddin. Bagus. Diprogramkan. Atau beberapa keluarga, karena kan setelah keluarga kecil, sekarang kan keluarga kecil yang punya putra lebih dari 2, 3 itu kan jarang sekarang ini. Keberhasilan keluarga berencana, sehingga banyak SD tutup karena anaknya berkurang. Nah, mungkin kalau tidak setiap keluarga, beberapa keluarga besar ada sebagian dari keluarga besar itu sebagaimana pesan Allah, falaula nafaro, hendaklah di antara beberapa orang itu min kulli firqatin, dalam setiap kelompok, ta'ifatun, ada ta'ifah ya kelompok juga, ada sebagian ta'ifah liyatafaqahu fiddin, yang mendalami agama tidak sekedar pengajian Ahad pagi Al-Manar. Ya, ini sudah bagian dari usaha yatafaqahu fiddin, tapi betul-betul terukur, seperti Fakultas Ilmu Agama Islam. Fakultas Ilmu Agama Islam saja nanti masih dibagi-bagi. Kalau jurusan tarbiyah atau pendidikan agama Islam, kebanyakan ilmu agamanya biasa-biasa saja. Yang paling penting pendidikannya, agamanya biasa-biasa saja, kurang. Sehingga pernah SD Muhammadiyah program khusus Kota Barat, tes calon guru, dites lulusan IAIN, orientasi IAIN Yogyakarta, dereng UIN IAIN, dites kan maus kul huwallah lancar alhamdulillah. Suruh menerjemahkan, kalau ketika disuruh menerjemahkan, maaf Pak, saya bukan jurusan tafsir hadis. Nah, jurusan apa? PAI Pak, Pendidikan Agama Islam Tarbiyah. Apa terus naik PAI ora entuk nerjemahke, ora iso nerjemahke Al-Ikhlas. IAIN. Jadi tafaqquh fiddinnya di mana ini? Jadi alasannya dia nggak bisa menerjemahkan, menjelaskan makna surat Al-Ikhlas, alasannya bukan jurusan tafsir. Padahal kan Al-Ikhlas itu kan biasa-biasa saja. Yang ngerti bahasa Arab ini bisa. Ini termasuk keprihatinan lembaga pendidikan agama di akhir zaman ini. Banyak sekali sekarang lulusan sanawiyah, lulusan madrasah aliyah kurang memahami ilmu agama. Jadi menjadi sekolah tanggung. Sanawiyah, ilmu-ilmu ekonominya, sosiologinya, geografinya, fisika kimianya tidak bisa mencapai seperti SMP, agamanya juga kurang. Padahal kalau dulu, kalau sanawiyah, madrasah aliyah itu memang mendalami agama. Jadi ini termasuk keprihatinan kita. Maka sekolah-sekolah Muhammadiyah, sekolah-sekolah Islam yang dikelola oleh Muhammadiyah, yang dikelola oleh Nahdlatul Ulama, yang dikelola oleh lembaga-lembaga Islam swasta yang lainnya, ini perlu memperhatikan pesan Allah menikah. Surat At-Taubah ayat 122.
liyatafaqahu fiddin. Jadi harus betul-betul diperhatikan di sini. Ya, memang alhamdulillah ada juga perkembangan yang menggembirakan. Misalnya di Muhammadiyah sejak muktamar di Makassar dibentuk lembaga pengembangan pesantren Muhammadiyah. Sekarang ini jumlah pondok pesantren Muhammadiyah 442. Ini kita enten tambahan meneh dari hitung tambahan-tambahan. Yang terhitung baru 442 pondok pesantren seluruh Indonesia. Di Jawa Timur sekitar 110-an. Di Jawa Tengah 180 pesantren. Yang luar Jawa mungkin di bawah 50. Ini perkembangan baru. Ya, kita bersyukur ada kesadaran untuk membangun generasi tafaqquh fiddin, sehingga tidak hanya mengandalkan misalnya gontor atau yang lain. Gontor bagus, maka Muhammadiyah ada muallimin, pesantren, MBS, Muhammadiyah Boarding School, ada Aisyah Islamic Boarding School, AIBS. Alhamdulillah. Ini perkembangan baru ini karena memang Allah pesan khusus untuk orang yang beriman. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fiddin. Nah, maka setelah liyatafaqahu fiddin, mendalami agama, betul-betul mendalami, itu tidak sekedar agama sebagai ilmu saja, tapi betul agama sebagai pedoman hidupnya, pandangan hidupnya, dan diamalkan serta disampaikan kepada orang lain. Maka setelah liyatafaqahu fiddin ini, Allah mengatakan waliyunziru qaumahum. Jadi orang-orang yang tafaqquh fiddin ini harus memberi peringatan kepada kaumnya, kepada umatnya, kepada masyarakatnya ketika mereka kembali, supaya masyarakat itu la'allahum yahdharun, supaya masyarakat itu memperhatikan rambu-rambu agama. Ini peran daripada generasi tafaqquh fiddin. Monggo. Ya, kalau dulu keluarga-keluarga Islam, bapak-bapaknya, ibu-ibunya adalah orang-orang yang punya perhatian terhadap agama, sehingga anak-anaknya itu dari bayi sampai sebelum umur 10 tahun yang dibekalkan pertama adalah Al-Quran. Kalau kita perhatikan Imam Asy-Syafi'i 7 tahun sampun hafal Quran 30 juz. Berarti ibunya hafidhah, bapaknya juga hafidh. Imam Ahmad bin Hambal juga begitu, Ibnu Taimiyah juga begitu. Para ulama dulu kebanyakan sebelum 10 tahun sudah hafal 30 juz. Ada yang mungkin menyaksikan di YouTube, anak kecil belum 3 tahun, belum fasih di dalam melisankan, mengucapkan kata-kata, tapi dia sudah hafal Al-Quran. Berarti gimana cara mendidik anak sekecil itu sampai bisa hafal Al-Quran? Nah, berarti kan di bawah asuhan sang ibu yang umurnya Ummul Quran.
ibu yang ahlul Quran, di bawah bimbingan pengawasan ayah yang ayahnya adalah juga ahlul Quran. Nah, inilah akan lahir generasi tafaqquh fiddin. Nah, kalau sekarang diserahkan kepada pondok-pondok pesantren, MBS, Islamic Boarding School, IBS, dan macam itu. Ya, enggak apa-apa. Tapi yang jelas gerakan untuk melahirkan generasi liyatafaqahu fiddin di akhir zaman ini sangat-sangat penting. Sangat-sangat penting. Ya, Allah dawuh sallallahu wa liyunziru qaumahum, karena umat ini harus selalu diingatkan, diberi peringatan terus. Maka kalau dalam surat Al-Asr tadi, setelah illal ladzina amanu, setelah berilmu dan meyakini dinul Islam itu, kemudian wa amilus sholihat. Jadi mengilmui, meyakini, mengimani, kemudian mengamalkan, artinya melaksanakan. Setelah melaksanakan, wa tawassaw bil haq, menyampaikan. Maka istilahnya dalam kitab Al-Usul As-Salasah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu, yang pertama adalah al-ilmu menika isinipun ma'rifatullah, mengenal Allah, ma'rifatur Rasul, mengenal Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ma'rifatud din, mengenal agama. Jadi memang dimulai mengenal Allah dulu. Mengenal Allah melalui kita membaca Al-Quran. Allah itu as-saqul wallahu ahad. Allah itu pencipta. Allah itu pemelihara, Rabbus samawati wal ardh. Allah itu pemilik, Allah itu raja, malikin nas, maliki yaumiddin. Kita itu mengenal Allah dari situ. Dan juga dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengenal Rasul, karena laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Dan Rasul dari kata rasala, arsala yursilu. Kemudian ada risalah, ada risalatan, ada rasulan. Kalau orangnya Rasul, utusan yang diutus oleh Allah, tapi yang dibawa risalah. Risalah berarti secara lettered surat. Tapi kan mboten namung surat yang dimaksud. Risalah ini pesan. Pesan dari Allah Subhanahu wa taala. Berupa petunjuk hidup kula panjenengan sedaya di dunia ini sampai di akhirat nanti. Mengenal Rasul, mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga yang juga penting, mengenal agama. Di situ dijelaskan dalam kitab Al-Usulus Salasah itu ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Mengenali, memahami agama Islam dengan dalil-dalilnya, bil adillah. Ini kan bagian penting dari tafaqquh fiddin, bil adillah, dengan dalil. Dalil bisa dalil nakli, berarti dalil-dalil saking Al-Quran was sunnah. Tapi juga dalil akli. Akal ini harus digunakan. La'allakum ta'qilun, afala ta'qilun. Banyak sekali di dalam Al-Quran supaya kita menggunakan akal. Akal yang dibimbing oleh wahyu, sehingga akal kita berpikir, merenung dengan terarah.
sehingga menjadikan agama tidak hanya sekedar ilmu pengetahuan biasa, tapi menjadi pedoman, menjadi landasan dalam kehidupannya. Setelah wa'amilus sholihat wa tawassaw bil haqq, menyampaikan ad-da'watu ilaihi. Jadi tugas kita itu memang terhadap Islam itu mengilmui dan meyakini, mengimani, kemudian mengamalkan, menyata laksanakan dalam kehidupan kita sendiri, kemudian wad-da'watu ilaihi, dan mendakwahkan. Maka kalau di dalam surat At-Taubah itu 122 waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihi. Ad-da'watu ilaihi, mendakwahkan. Berdakwah itu tugas seluruh kaum muslimin sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Maka dakwah hukumnya wajib ain. Tapi dakwah dengan tata cara khusus yang tafaqquh fiddin. Tapi juga ada dakwah yang tafaqquhnya fi al-iktisad, dalam bidang ilmu ekonomi. Ada yang tafaqquhnya fi ilmi as-siyasah, ilmu politik. Yang tafaqquhnya fi ilmi geografi, ilmu pertanian. Dakwah sesuai di bidang ilmunya masing-masing itu hukumnya wajib kifayah. Hukumnya wajib kifayah. Kifayah niku wajib sebagian tertentu karena keahliannya. Ya, orang ahli ekonomi ngomong politik ya salah. Orang politik ngomong ekonomi ya keliru meneh. Maka yang ahli ekonomi dakwahnya bidang ekonomi. Yang mendalami agama, nah ini yang lebih khusus. Menjadi ahli fikih, menjadi ahli ilmu akidah. Nah ini dakwah dengan potensi khusus, kemampuan khusus, itu adalah dakwah hukumnya wajib kifayah. Tapi dakwah secara keseluruhan hukumnya wajib ain. Sedaya kula panjenengan disuruh berdakwah sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Balighu anni walau ayat. Nah ini tafaqquh fiddin, memahami agama. Orang yang dimudahkan oleh Allah untuk memahami agama memang orang-orang yang diberi napa istilah dalam surat dalam Al-Quran, surat apa itu? Faman yurid ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Orang yang dikehendaki oleh Allah, wa may yuridillah ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Orang yang dikehendaki oleh Allah untuk mendapatkan petunjuk, maka akan dimudahkan, dilapangkan dadanya untuk menerima Islam. Yashrah sadrahu lil Islam. Maka kita perlu memperbanyak generasi-generasi yang seperti ini, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan saudaranya sendiri, saudara sepupunya sendiri, supaya menjadi orang yang ahli agama. Yang didoakan secara khusus oleh Rasulullah, saudara sepupunya yang menikah Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib. Banyak meriwayatkan hadis
dan banyak dari riwayat hadisnya menjadi petunjuk bagi kita semuanya untuk mengamalkan agama. Contoh, Ibnu Abbas dawuh tentang, atau Ibnu Abbas mengikuti, sering menginap di rumah Nabi, kemudian mengikuti Nabi bangun malam, beliau bangun malam, bahkan mengambilkan air wudhu untuk Nabi berwudhu, beliau ikut wudhu, Nabi sholat, beliau ikut sholat malam. Dari situ ada ilmu yang dapat kita ambil. Yang pertama, Ibnu Abbas bermakmum kepada Nabi waktu sholat malam, sholat tahajud. Sholat tahajud Ibnu Abbas derek makmum dumateng Rasulullah Muhammad, yaitu kakak sepupunya. Jadi nginepnya di rumah Nabi yang bersama istri Nabi yang namanya Ibu Maimunah. Jadi kalau dengan Nabi itu adalah saudara sepupu, kakak sepupu. Tapi kalau dengan Ibu Maimunah itu bulenya Ibnu Abbas. Ketika Ibnu Abbas menika makmum dumateng Nabi di sini, Ibnu Abbas di sini, berdiri di sebelah kiri. Kemudian ketika sudah dalam keadaan sholat, Nabi niki narik kupingipun, jewer kupingipun, ditarik, dipindah di sebelah kanan. Berarti enten ilmu napa niki? Ilmu dalam sholat berjamaah yang makmumnya satu orang berdirinya di sebelah kanan imam, tidak di sebelah kiri. Ini ilmu pertama. Kadosnya namun jewer niku, tapi ada ilmu di situ, ada tafaqquh fiddin di situ. Kemudian yang kedua, Ibnu Abbas sholat berjamaahnya bareng Nabi pada waktu sholat tahajud, sholat malam di luar Ramadan. Berarti sholat tahajud bisa dilaksanakan sendiri-sendiri dan juga bisa dilaksanakan dengan berjamaah. Ibu-ibu nek dalu sholat tahajud jamaah nama mboten? Mboten piyambak. Padahal berjamaah kalian bapak saya saling membangunkan. Yang bangun dulu ibunya bangunkan suaminya, yang dulu bangun suaminya bangunkan ibunya. Kemudian berwudu, kemudian sholat berjamaah seperti Rasulullah bersama Ibnu Abbas. Nah, berjamaah monggo, sendiri-sendiri monggo. Itu kalau di luar Ramadan. Kalau di dalam bulan Ramadan, ya karena digerakkan untuk sholat tarawih secara berjamaah. Maka Rasulullah khusus mendoakan kepada Ibnu Abbas, Allahumma faqihhu fiddin. Allahumma faqihhu fiddin. Ya Allah, mugi panjenengan memberikan kefaqihan, kepahaman kepadanya tentang agama. Nah, ini perlu juga kalau panjenengan di samping berusaha, mungkin anggota keluarga kita, anak kita, ponakan kita itu didorong untuk sekolah. Di samping ada yang ekonomi, politik, pertanian apa, ada yang agama. Didorong untuk belajar agama di sekolah agama, di fakultas agama, di jurusan agama, di program studi agama. Tapi dengan didoakan juga, mboten namung didorong,
mboten namung dibiayai, tapi juga didoakan. Seperti Nabi mendoakan Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini hanya ditanya oleh Nabi. Ketika mau wudu kok tiba-tiba sudah ada jerigen berisi air komplit. Ya Abdullah, ini siapa yang menyediakan air ini? Saya ya Rasulullah. Maka langsung Nabi, Allahumma faqihhu fiddin. Itu dalam riwayat Bukhari, Muslim. Doanya Nabi, Allahumma faqihhu fiddin. Ya Allah, jadikanlah anak ini orang yang memahami agama. Nah, monggo kula panjenengan Bapak Ibu, ada keluarga kita, anak-anak kita, ponakan kita, saudara kita dorong untuk mendalami agama, kita biayai, sambil juga mohon kepada Allah, didoakan Allahumma faqihhu fiddin. Dalam hadis yang lain, kalau nggak salah dalam riwayat Ahmad, di samping Allahumma faqihhu fiddin, Nabi juga doa wa allimhu ta'wil, dan ajarkan kepada Ibnu Abbas ini ilmu takwil, ilmu menafsirkan ayat-ayat Al-Quran, ilmu tafsir. Karena ilmu tafsir juga penting. Faqih, memahami agama, perlu juga ilmu menafsirkan Al-Quran. Contohnya pun tafsirnya Ibnu Abbas yang banyak dipakai oleh kaum muslimin, karena dari sahabat yang dekat dengan Rasul, selalu mendampingi Rasul, maka kaulnya, pendapatnya, pandangannya, perkataan Ibnu Abbas ini kok diperhatikan. Dalam Al-Quran misalnya ada kata-kata ayat Al-Quran yang bunyi la yamassuhu illal mutahharun, tidak berhak menyentuh Al-Quran ini kecuali orang yang suci. Nah, kemudian muncul berbagai macam pendapat mazhab, nek batal wudu ora kena ndemok Al-Quran, begitu kan? Ibnu Abbas tidak seperti itu pendapatnya. Apalagi pada zaman Ibnu Abbas dereng enten mushaf Al-Quran kados sak menika. Belum ada. Tapi kata-kata ayat itu sudah ada. La yamassuhu illal mutahharun itu sudah ada ketika mushaf Al-Quran dereng wonten. Zaman Nabi tasih sugeng, zaman para sahabat mendampingi Rasulullah, Al-Quran ditulis di pelepah kurma, di kulit binatang, di bebatuan, di lempeng-lempeng lan salajengipun. Jadi belum seperti sekarang bawa Al-Quran mushaf ini. Maka la yamassuhu ilal mutahharun pasti maknanya bukan itu, bukan orang yang enggak punya wudu, yang hadas enggak boleh nyekel Al-Quran. Nah, kalau ada orang membawa Al-Quran, kemudian Al-Qurannya jatuh di jalan, jikuk ke orang itu, aku ramani jikuk lah batal, kan ngoten nggih. Maka Ibnu Abbas memaknai, menafsirkan la yamassuhu ilal mutahharun itu tidak ada yang bisa menyentuh petunjuk isi Al-Quran ini kecuali orang-orang yang hatinya disucikan, pikirannya disucikan. Nah, kalau hatinya sudah disucikan, sudah syahadat, sudah sholat, sudah puasa, mengimani
Islam, mengimani Rasulullah, maka dia akan mudah menerima petunjuk Al-Quran. Menyentuh di situ, menyentuh petunjuk Al-Quran, menyentuh kebaikan Al-Quran. Jadi la yamassuhu ilal mutahharun, bukan napa menika menyentuh mushaf nek batal orang entuk njinggol mushaf. Nah, kan dulu kan begitu. Kemudian juga ilmunya Ibnu Abbas, karena Allah mafaqihu fitin wa alimu ta'wil saking Rasulullah. Ayat yang berbunyi tentang wudhu dan bersuci yang lain. Kata-kata aula mastumun nisa, wa id kuntum ila sholati fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn wa in kuntum junuban fatahharu. Ada aula mastumun nisa, jadi menyentuh wanita, kamu menyentuh wanita. Maka dulu santri-santri cilik niku nek enten kancane pun wudu didemok batal. Demok batal ngoten. Akhirnya batal tenan. Padahal bukan itu tafsirnya Ibnu Abbas yang dimaksud la mastumun nisa itu kata-kata la masa yal misu atau yal masu itu menyentuh. Tapi kalau la masa yula misu saling menyentuh. Nah, saling menyentuh berarti ada upaya saling, ada hasrat dan salajengipun. Maka Ibnu Abbas mengartikan aula mastumun nisa. Kalau la mastumun nisa kan harusnya adalah fattoharu, mandi, bukan wudu tapi mandi. Kalau nggak punya air, nggak ada air atau sakit baru fatayammamu sha'idan thayyiban. Berarti la mastumun nisa ini adalah menyentuh secara khusus hubungan suami istri. Itulah yang dimaksud la mastumun nisa. Maka bersucinya fattoharu, mandi jinabah. Kalau enggak ketemu air atau sakit baru fatayammamu sha'idan. Nah, ini bagian dari tafaqquh fiddin yang dicontohkan oleh Ibnu Abbas, karena Rasulullah SAW doa khusus dan membimbing khusus kepada Ibnu Abbas, sehingga beliau banyak dirujuk. Menawi fikih Ramadan banyak sekali fatwa atau pendapat Ibnu Abbas yang menjadi pedoman rujukan para ulama di dalam memberikan fatwa. Misalnya ibu-ibu hamil yang kemudian tidak puasa boleh membayar fidyah, itu saking Ibnu Abbas. Padahal yang membayar fidyah itu kan di dalam surat Al-Baqarah, ayyaman ma'dudat faman napa menika wa yutiqunahu fil fa'it'amu ta'amu miskin fa fidyatun ta'amu miskin. Padahal wa 'alal ladzina yutiqunahu fa fidyatun ta'amu miskin. Yang boleh membayar fidyah adalah orang yang ngoyo untuk melaksanakan puasa, tidak kuat melaksanakan puasa, maka dia boleh membayar fidyah. Tidak puasa dan boleh membayar fidyah. Wa 'alal ladzina yutiquna. Ibu hamil enggak masuk di situ.
Ibu menyusui nggak masuk di situ. Tapi Ibnu Abbas memasukkan ibu hamil, ibu menyusui termasuk wa 'alal ladzina yutiqunahu yang boleh membayar fidyah. Nah, ini karena tafaqquh fiddin. Maka peran generasi tafaqquh fiddin ini sangat penting, apalagi di akhir zaman, supaya umat Islam berada di dalam jalan yang benar sesuai dengan petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan tentunya adalah petunjuk Al-Quran. Nah, maka di dalam sebuah hadis di akhir zaman dulu Nabi dawuh bada'al Islamu ghoriban. Islam datang sebagai satu yang asing. Karena kebanyakan orang musyrik, jahiliyah, bodoh. Islam datang membawa ilmu, Islam datang membawa tauhid, maka tauhid sesuatu yang asing. Tapi wasa ya'udu ghoriban kama bada. Nanti di akhir zaman Islam akan asing lagi. Niki pun krasa napa dereng Islam niku asing sakniki? Pun mulai krasa nggih. Islam sebagai sesuatu yang asing pun mulai krasa napa dereng? Sudah mulai terasa. Jadi apa yang dinyatakan oleh Rasulullah sudah terbukti di akhir zaman ini Islam menjadi asing lagi. Orang yang belum datang ngaji itu bisa dihitung. Nek teng Ponorogo kula mboten nate memperhatikan. Kalau di bulan puasa itu di jalan utama tengah kota itu warung-warung nek poso nggih do buka nggih. Buka. Sing nom-nom nggih do dahar teng mriku nggih kathah nggih. Nom-nom do ora kuat poso nggih kathah nggih. Berarti yang poso kan menjadi sedikit asing. Orang yang menyebut asing. Wa sayautu ghoriban kama bada. Fatuba lil ghuraba. Maka beruntung orang asing di akhir zaman. Nah, tapi supaya mboten asing maka perlu ada generasi tafaqquh fiddin menika. Kita upayakan masing-masing keluarga memikirkan dari sekian anak ponaan, monggo yang ekonomi, yang politik, yang pertanian, yang pendidikan, bisnis, ekonomi bisnis, manajemen, teknologi, teknik industri, teknik kimia, teknik informatika, teknik sipil, teknik mesin, monggo. Tapi ada yang agama, mendalami agama syariah, tentang ilmu zakat, tentang ilmu saklajengipun. Nah, supaya bisa Islam ini tidak asing di akhir zaman, Islam diperhatikan dan umat Islam terjaga. Mekaten ingkang saged kula aturaken iki teng jam kula pun pas jam 7. Nggih ngono. Nah, ini malah muncul sak menit pun. Sudah tepat jam 7, karena sudah tepat jam 7 biasanya saya memberi kesempatan 1-2 untuk bertanya. Ini tidak ada kesempatan 1-2 bertanya, nanti di lain waktu insyaallah. Mekaten ingkang saged kula aturaken di pagi hari ini, mudah-mudahan Allah memberikan hidayah maunah taufik dumateng kula panjenengan bisa menyiapkan sebagian dari keluarga kita untuk menjadi generasi yang tafaqquh fiddin. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.